Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Masih punya rasa sakit hati kalau dimarahin atasan? Kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Taktirandas Irani 2021, mengisahkan tentang seorang sniper Iran yang paling ditakuti yang telah menghabisi 700 tentara pada masa Perang Iran-Irak. Gimana kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Kisah diawali memperlihatkan para tentara Irak sedang membawa dua orang tawanan Iran yang akan dilepaskan di wilayah perbatasan. Kedua tawanan tersebut merupakan kakak beradik. Seorang perwira militer yang bernama Abdul Qadir memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tawanan. Namun penjaga perbatasan mengatakan hanya ada satu tawanan yang akan dibebaskan. Sang kakak yang bernama Hussein merelakan dirinya yang tetap ditawan supaya adiknya yang bernama Hasan bisa dibebaskan. Meski sempat berdebat, akhirnya Hasan menuruti perintah kakaknya. Hasan segera berlari menuju perbatasan. Namun perwira penjaga menyuruh anak buahnya untuk menembak Hasan hingga tewas. Dan ternyata Hussein pun akan ditembak, namun tiba-tiba ternyata serangan berasal dari sniper Iran yang paling ditakuti yang bernama Muhammad Abdul Zarin. Ia langsung ketakutan dan menyerah kepada Zarin. Di sini kita bisa mengetahui kelembutan hati Zarin. Ia tidak mau membunuh musuh yang sudah menyerah. Kemudian Zarin membawa Hasan ke markasnya, sementara Qadir melaporkan pada jenderal jika semua pasukannya dihabisi oleh sniper Iran. Mendengar itu, para petinggi militer merasa khawatir atas kemunculan Zarin yang dikenal dengan kehebatannya. Untuk menghentikan Zarin, militer Irak memanggil Roshid, seorang perwira senior dari satuan penembak jitu, dan Roshid membawa dua orang yang merupakan murid terbaiknya. Roshid mengatakan jika yang mereka hadapi bukanlah sniper sembarangan, melainkan ia adalah seorang musuh sekaligus rivalnya dulu sewaktu berperang. Diketahui Zarin adalah sniper terlatih yang tembakannya sangat akurat, dengan mengukur jarak musuh, mengukur arah angin, kelembaban udara, dan teknik kamuflase terbaik. Roshi telah mempersiapkan dua murid terbaiknya untuk melawan Zarin. Mereka bernama Muad dan Jabal. Lalu ia membuktikan kehebatan muridnya menghabisi sandera dari pasukan Iran. Dian, Muaz, Muaz, Dian. Dan di markas pasukan Iran, seorang komandan pasukan Iran yang bernama Amir Reza mengatakan kepada bawahannya, sebenarnya dia sangat khawatir jika pasukan Irak akan melakukan serangan dadakan, mengingat Irak mempunyai banyak pasukan tempur dan persenjataan yang lebih canggih, dan di sisi lain Abdul Zarin sedang berada di wilayah musuh untuk mengamati pergerakan pasukan Irak. Tak lama Amir Reza memerintahkan untuk kembali ke markas, dan di markas Irak Roshid dan Qadir sedang mengamati dan menganalisa posisi yang biasa digunakan Zarin untuk bersembunyi. Roshid yang sudah berpengalaman mengetahui di mana tempat sniper bersembunyi. Di depan prajurit lainnya, Zarin memberi arahan cara menjadi sniper terhebat. Untuk menjadi seorang sniper mereka harus mengetahui tempat yang strategis tanpa diketahui musuh, dan sniper harus tahan di setiap kondisi apapun seperti hujan panas, cedem pokona di segala cuaca. Hussein yang berada di sana sangat antusias, dan meminta Zarin untuk mengajarinya jadi sniper hebat seperti Zarin, dan Zarin bersedia untuk mengajarinya. Di sisi lain Roshid membawa anak buahnya ke lokasi perbatasan. Setibanya di sana Roshid yang berpengalaman mengetahui bagaimana tentara Irak dihabisi oleh Zarin, dan ia mengetahui posisi Zarin menembak, dan ketika kembali Roshid memerintahkan Muad dan Jabal untuk mengintai pergerakan Zarin di perbatasan, karena Roshid mengira Zarin sering mengawasi pasukan Irak di sana. Dan di malam hari pasukan Iran akan istirahat. Sebelum tidur Ismail memberikan roti kepada Hussein.
Melihat itu Zarin melarang Husain memakannya, karena jadi sniper harus banyak berpuasa untuk melatih ketenangan jiwa dan konsentrasi agar bidikannya tidak meleset. Keesokan harinya Zarin mulai melatih Husain menjadi seorang sniper. Dan ketika Husain berkamuflase dia malah dimarahin Zarin karena tekniknya terlalu buruk sehingga musuh akan menemukan persembunyiannya. Dia juga membuang botol minum Husain, karena sniper harus bisa menahan dahaga dan bertahan di kondisi apapun. Lalu Zarin mengajak Husain untuk mengintai musuh di perbatasan. Sesampainya di sana mereka melihat tentara Irak sedang sholat. Husain meminta Zarin untuk menembaknya namun Zarin menolaknya dan menjelaskan pada Husain mereka memang musuh ketika di medan perang, karena yang dihadapi hanyalah manusia, namun ketika musuh sedang beribadah maka urusannya dengan Tuhan, dan tak mungkin seorang makhluk yang lemah melawan Tuhan yang maha segalanya. Mendengar ucapan Zarin Husain terdiam, lalu Zarin melatih Husain membidik target di tempat latihan menembak, namun Husain belum bisa membidik sasaran dengan tepat. Dan ketika Zarin akan pergi, Husain malah menantang Zarin untuk membuktikan kemampuannya. Zarin yang merasa ditantang muridnya dia menembak sasaran dengan jitu. Melihat kemampuan gurunya Husain malah putus asa untuk menjadi seorang sniper. Melihat muridnya mental tempe Zarin merasa kecewa lalu pergi meninggalkannya. Dan di malam hari Zarin menanyakan Husain kepada Ismail kenapa Husain belum kembali ke markas. Ismail mengatakan Husain sedang berada di perbatasan. Zarin yang mengetahui perbatasan adalah tempat berbahaya dia langsung pergi ke sana. Ketika di sana Muad dan Jabal sedang mengincar Zarin, di sana mereka melihat Husain sedang menangis yang meratapi kematian adiknya. Muad langsung mendatangi Husain dan akan menembaknya dari jarak dekat namun tiba-tiba untuk kedua kalinya Zarin berhasil menyelamatkan nyawa Husain, lalu Zarin menyuruh Husain untuk bergerak menjadi umpan agar dirinya bisa mengetahui posisi Jabal, dan benar saja Jabal termakan jebakan mereka. Keesokan harinya jasad Muad dan Jabal dibawa ke markas. Melihat muridnya telah tewas membuat Rosid sangat marah. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Iran secara mendadak, sedangkan dirinya akan fokus mencari dan menghabisi Zarin. Husain mengantar makanan kepada gurunya, sedangkan Zarin sedang memandangi foto keluarganya yang sangat ia rindukan. Zarin mengatakan jika ia terpaksa meninggalkan keluarganya demi membela negara. Di sisi lain tentara Irak bersiap menyerang markas Iran dengan mengerahkan kendaraan lapis baja. Rosid yang tak terima atas kematian muridnya dia menembak tentara Iran dengan membabi buta, hingga menewaskan Ismail. Adanya laporan serangan sniper musuh, Zarin segera bersiap ke medan pertempuran. Namun Reza berusaha mencegahnya, karena sniper musuh sedang memancing Zarin keluar. Mendengar itu Zarin mengatakan dengan tegas, selama ini dirinya sama sekali tidak takut dengan kematian. Karena jodoh, maut, rejeki, sudah ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang rekannya pun menyetujui apa yang dikatakan Zarin. Mereka berdua langsung berangkat ke medan pertempuran. Setibanya di sana banyak sekali kebulan asap yang membuat jarak pandangnya terhalang sehingga Zarin kesulitan mencari keberadaan Rosid. Sengan teropongnya Rosid dengan mudah melihat pergerakan Zarin, dan Zarin melihat sebuah kode tangan dari Rosid yang menantangnya untuk berduel. Zarin pun langsung bergerak mencari posisi yang strategis. Ketika saling membidik mereka mengingat masa lalu. Waktu itu Zarin membuat Rosid terpojok dan tidak bisa apa-apa. Namun Zarin tidak membunuhnya melainkan hanya menembak terunjuk kanan Rosid sebagai peringatan dari kejadian itu. Rosid sangat berambisi untuk membunuh Zarin. Tapi duel kali ini Rosid yang diuntungkan karena ia lebih cepat menembak Zarin dan membuatnya tumbang. Rosid langsung memberikan komando untuk segera menyerang markas Iran, karena sniper andalan mereka Zarin sudah berhasil ia tumbangkan.
حرك دباباتك. أمرك سيدي، راح أحرك الدبابات. Akibat serangan itu pasukan Iran sangat terdesak karena persenjataan mereka kalah canggih dari pasukan Irak. Di tengah kekacauan, ternyata Zarin masih selamat karena tembakan Rosid hanya mengenai telinganya. Zarin pun kembali bangkit dan membidik satu persatu pasukan Irak dengan snipernya. Serangan Zarin mampu membalikkan situasi pertempuran, sehingga pasukan Iran kembali bersemangat untuk mengalahkan tentara Irak. Merasa serangannya telah gagal, Jenderal Qadir langsung menarik mundur pasukannya kembali ke markas. Zarin yang melihat Rosid langsung menembak bahunya sebagai isyarat peringatan kedua. Zarin kembali menemui rekan-rekannya. Mereka semua tidak percaya ternyata Zarin masih selamat. Sementara di markas Irak, Rosid dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Dia menuduh Rosid telah membuat laporan palsu atas kematian Zarin, hingga pasukannya banyak yang tewas dan akhirnya Rosid diskort beberapa waktu, dan tugasnya akan digantikan oleh sniper lain yang telah mereka siapkan. Sang kapten berasumsi sniper andalannya sekelas Rosid saja tidak bisa membunuh Zarin, lantas ia membuat rencana licik dengan mengutus Abdul Qadir untuk berpura-pura berkhianat dan memberikan informasi palsu kepada pasukan Iran. Di markas Iran ia mengatakan kepada Amir Reza dan tertinggi Iran, pasukan Irak akan menyerang dengan jumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Ia memberitahu pada mereka hanya ada satu cara untuk menghentikan rencana itu, di mana Zarin harus diam-diam menyusup ke markas Irak untuk menghabisi sang kapten. Awalnya Zarin dan Amir Reza tidak percaya, dan menganggap ini jebakan, namun Zarin yang tidak takut mati mengatakan kalau pasukan Irak akan termakan dengan jebakan mereka sendiri, dan malam harinya Zarin berhasil memasuki Irak, dan benar saja semua yang dikatakan Qadir hanyalah jebakan belaka. Ketika matahari terbit ternyata banyak pasukan Irak yang sudah bersiap menunggu kedatangan Zarin, namun dengan skillnya membuat musuh termakan oleh jebakannya sendiri. Sang kapten yang tidak mengetahui posisi Zarin, memerintahkan anak buahnya menembakkan artileri ke segala arah. Namun salah satu sniper melihat gubuk tempat Zarin bersembunyi. Sniper musuh lalu mendekati gubuk untuk memastikan Zarin benar-benar sudah tewas. Walau terluka, Zarin mampu menghalau sniper musuh. Sementara Rosid mulai membidik Zarin dan tiba-tiba kali ini Zarin tidak mengampuni Rosid. Akibat terkena banyak tembakan di tubuhnya, Zarin sudah tidak sanggup bertahan lagi dan akhirnya Zarin menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film ternyata Hussein mengintai musuh di perbatasan, menggunakan senjata sniper peninggalan Zarin. Kali ini Hussein melanjutkan misi yang sebelumnya menjadi tugas gurunya. Dengan tembakan jitu, Hussein berhasil menembak kapten pasukan Irak. Oke, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.